Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya berharap semoga Anda berada dalam situasi yang baik. Senang rasanya saya dapat kembali menyapa Anda dalam program Renungan Singkat untuk 16 Februari 2022. Mari kita bersama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk waktu hening yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami bersama dapat bersekutu untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan lagi bagi kami melanjutkan setengah hari ke depan, bahkan hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudari-saudari, hari Rabu tepat berada di tengah minggu. Saat ini Bapak Ibu mungkin sedang berada di tengah melakukan tugas pekerjaan atau mungkin tanggung jawab pelayanan. Banyak dari kita yang masih bergumul dengan godaan untuk membagi pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani sambil bertanya-tanya, apa kaitannya ibadah dan pekerjaan saya? Ini tidak berarti kegiatan rohani seperti penginjilan, doa, atau ibadah bersama merupakan tugas yang utama, sedangkan pekerjaan sehari-hari adalah sesuatu yang lebih rendah dari itu. Tapi ini juga tidak berarti bahwa pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari secara profesional adalah hal yang utama dan titik utama dari kehidupan rohani. Dan ibadah dibaliknya adalah memiliki nilai yang lebih rendah dari pekerjaan yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan mengubah dan mengutus kita ke dalam pekerjaan yang kita lakukan di rumah dan di kantor. Karenanya, pekerjaan profesional kita adalah bagian dari misi dan makna ibadah kita. Kita adalah umat yang diberkati dan diutus. Identitas ini mengubah cara kita menjalani pekerjaan dan ibadah, baik di hari Minggu maupun dalam keseharian kita, Senin sampai Sabtu. Seorang penulis terkenal bernama Eugene Peterson memberikan gagasan menarik mengenai kekudusan pekerjaan. Idenya adalah kita telah dikuduskan, bukan secara abstrak, tetapi melalui pekerjaan kita sehari-hari. Kekudusan orang Kristen bukan hal yang jauh, bukan hal yang melayang-layang di udara. Kekudusan itu spesifik dan dalam pengertian tertentu dirajut bersama dengan siapa kita secara pribadi. Kita bertumbuh dalam kekudusan ketika kita menjalani pekerjaan kita sekarang. Kita tidak bisa kudus secara abstrak. Sebaliknya, kita menjadi tukang besi yang kudus, kita menjadi guru yang kudus, karyawan, desainer, analis sistem, bahkan ibu yang kudus. Kita mencari Allah di dalam dan melalui pekerjaan kita saat ini. Seperti yang dicatat dalam Pengkhotbah 5 ayat 18. Seperti orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Dan dalam kitab yang sama, di pasal 9 ayat 10, Salomo menekankan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Karenanya saat ini kita berusaha menjalani pekerjaan kita dengan baik. Bahkan ketika kita berusaha mempertajam keterampilan kita sedang dikembangkan dan diasah dalam pekerjaan kita. Baik bagi pengudusan Anda maupun bagi kebaikan komunitas. Tugas kita bukan untuk memasukkan Allah dalam pekerjaan, tapi bergabung bersama Allah dalam pekerjaan kita. Kita bandingkan dengan Roma 8 ayat 28 yang ditulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka kekudusan itu sendiri mirip seperti keterampilan. Bukan keadaan yang abstrak yang perlu kita tuju, tapi hikmat yang berwujud dan kasih yang merupakan bagian tak terpisahkan dari cara kita menjalani keseharian kita. Hal ini senada dengan 1 Petrus 3 ayat 15 yang berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Tuhan memelihara firman dan kebenaran ini dalam hati kami untuk dapat kami lakukan di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah setiap profesi yang saat ini sedang Tuhan percayakan pada kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat masuk dalam pekerjaan Tuhan, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan perhadapkan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidupmu sebagai utusan Allah. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.